Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Mohon maaf saya ucapkan kepada sahabat-sahabat bila mana di video kali ini suara saya terdengar sedikit serak. Ya memang beberapa hari ini kondisi kesehatan saya sangat menurun dan alhamdulillah berkat doa dari sahabat-sahabat semua, hari ini saya dapat kembali menceritakan sebuah kisah misteri yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat. Di sini kita sebut saja dengan nama Mbak Ayu. Mbak Ayu ingin menceritakan sebuah kisah yang dialami langsung oleh kakak kandung Mbak Ayu. Di sini kita sebut saja dengan nama Mbak Siti dan suaminya Mas Yoga. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa kisah yang ingin disampaikan Mbak Ayu memiliki 3 buah latar waktu yang berbeda. Jadi saya harap sahabat-sahabat bisa seksama dan mengikuti kisah ini sampai selesai agar dapat mengambil hikmah atau menyerap apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Ayu. Mohon maaf sekali lagi jika kondisi saya atau suara saya di video kali ini terdengar sedikit serak. Namun mudah-mudahan insya Allah nanti di editing nanti suaranya atau volume suaranya agak sedikit saya perjelas agar sahabat-sahabat bisa mendengarkan cerita ini dengan jelas. Kisah ini berawal ketika Mbak Siti memutuskan untuk kuliah ke Jakarta dengan dukungan dari kedua orang tuanya, yang mana memang walaupun orang tua dari Mbak Siti bukan orang yang berada, ayahnya adalah seorang buruh tani dan ibunya ibu rumah tangga. Mbak Siti diberangkatkanlah kuliah ke Jakarta di salah satu universitas yang ada di Jakarta karena beliau tidak ada keluarga sama sekali di Jakarta. Beliau akhirnya mengekos, tinggal di sebuah kosan yang sangat dekat dari kampusnya. Sebuah kosan yang sederhana namun cukuplah untuk Mbak Siti beristirahat dan belajar di sana. Mbak Siti yang memutuskan untuk tinggal hanya sendirian di kamar kosannya, tidak seperti teman-temannya yang lain. Ada yang tinggal berdua, ada yang tinggal bertiga di dalam sebuah kamar. Mbak Siti memutuskan untuk tinggal sendirian di dalam kamar karena Mbak Siti berpikir begini, kalau tinggal berdua atau bertiga di dalam kamar, Mbak Siti akan kesulitan untuk belajar. Jadi dia hanya ingin fokus karena dia sadar biaya kuliah yang dikeluarkan orang tuanya, uang yang dihasilkan dari bertani sangatlah minim untuk membiayainya kuliah. Jadi dia hanya ingin berkonsentrasi fokus untuk mata kuliahnya semata. Singkat cerita, semester pertama, semester kedua hingga semester keempat, Mbak Siti berkuliah seperti biasanya. Dan alhamdulillah di setiap semester nilai-nilai Mbak Siti tidak kalah baik dengan mahasiswi-mahasiswi yang lain. Mbak Siti selalu masuk di peringkat 5 besar. Alhamdulillah selama tinggal di kos-kosan itu Mbak Siti tidak pernah mengalami sesuatu yang aneh. Namun mulai masuk ke semester kelima, yang mana Mbak Siti juga sudah mulai lebih fokus ya dalam kuliahnya. Karena ya beberapa semester lagi akan menghadapi ujian semester akhir atau menuju ke skripsi. Mbak Siti mulai seperti mengalami mimpi-mimpi yang tidak pernah dialaminya. Mbak Siti bermimpi seperti bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan, menggunakan pakaian rapi, berpenampilan sangat elegan. Beliau bermimpi bertemu pria itu dan pria itu sempat mengenalkan namanya. Namun di dalam mimpi itu, ketika Mbak Siti sadar dari tidurnya, Mbak Siti sama sekali tidak dapat mengingat siapa nama pria tersebut. Hanya Mbak Siti mengingat bentuk wajah dari pria tersebut yang selalu terbayang-bayang
Dan beberapa kalimat disampaikan pria itu yang selalu diingat Mbak Siti. Pria tersebut mengatakan bahwa suatu hari nanti, dalam waktu dekat ini, kamu akan bertemu dengan seseorang yang dapat mengubah hidup kamu. Namun perjalanan ke depan hidup kamu akan sedikit berat. Namun setelah itu kamu akan mendapatkan kehidupan yang kamu inginkan. Hanya itu yang Mbak Siti ingat dari kalimat yang disampaikan pria yang datang di dalam mimpinya. Dan mimpi itu tidak hanya sekali dialami Mbak Siti, kerap kali dialami Mbak Siti. Dan akhirnya karena mimpi itu berulang dan sangat mengganggu konsentrasi dari Mbak Siti, beliau menceritakan mimpinya ini atau masalahnya ini kalau ke salah seorang sahabatnya. Dan sahabat Mbak Siti mengatakan bahwa ya mungkin kamu terlalu fokus dalam belajar, kamu terlalu serius, jadi kamu berhalusinasi atau kelelahan lah. Jadi kamu memiliki mimpi-mimpi yang aneh seperti itu. Ya udahlah, minggu depan kita kan kosong mata kuliah. Gimana kalau kita liburan aja? Kita ajak teman-teman yang lain, kita liburan kemana kek? Kita boleh ke puncak atau ke Parangtritis, dia bilang. Nah, memang pada minggu berikutnya jadwal kuliah mereka memang agak sedikit senggang. Akhirnya Mbak Siti pun dengan keempat temannya pergi berliburan ke pantai Parangtritis. Ya, setibanya di sana mereka seperti biasa lah, bersantai, bermain di pantai mulai dari pagi hingga sore hari. Dan Mbak Siti yang menikmati Mbak Siti yang menikmati deburan ombak pada sore hari itu. Mbak Siti berjalan sendirian menyusuri bibir pantai dan ketiga orang temannya sedang sibuk bermain di pasir. Mbak Siti berjalan perlahan dan tanpa disengaja beliau bertemu dengan sosok pria yang ada di dalam mimpinya. Mbak Siti kaget dan berpikir kalau ini adalah mimpi. Namun pria itu terlihat berjalan perlahan menghampiri Mbak Siti dan mengurungkan tangannya persis seperti adegan yang ada dalam mimpi. Mengurungkan tangannya dan menyebutkan namanya. Nah, di sini dia jelas mendengarkan nama pria tersebut adalah Yoga. Pria tampan itu bernama Yoga dan di sini Mbak Siti yakin kalau ini bukanlah mimpi. Di pertemuan itu Mbak Siti sudah terpanah dengan ketampanan Yoga, kesopanan Yoga dan dengan tutur bahasa yang sangat lembut. Akhirnya mereka berkenalan dan singkat cerita, di perkenalan sore hari itu mereka menjalin kasih dan Mbak Siti di semester 5 itu memutuskan untuk stop kuliah dan menikah dengan Yoga. Keputusan dari Mbak Siti ini sangat ditentang oleh keluarganya yang ada di kampung. Keluarganya mengatakan bahwa kami di sini sudah banting tulang, mati-matian mencarikan biaya untuk kamu, namun di semester 5 ini sudah sebentar lagi, nak. Apa yang Bapak perjuangkan, apa yang kamu perjuangkan selama ini di Jakarta akan terwujud. Mbok ya sabarlah, tunggulah beberapa tahun lagi setelah kamu selesai dengan kuliahmu, sudah mendapatkan gelar yang kamu inginkan, yang kamu perjuangkan. Bapak juga lega, Bapak ikhlas melepaskan kamu. Tapi kalau sekarang kamu memutuskan untuk stop kuliah, kamu akan menikah, ya lebih baik kamu gak usah kuliah lah jauh-jauh di Jakarta. Kamu tinggal di sini aja, kamu akan ketemu jodoh kamu yang Bapak tahu siapa dia, tahu asal usulnya. Daripada kamu kuliah Jakarta, Bapak mati-matian di sini. Bapak bukan marah, Bapak bukan gak rela membiayai kamu, tapi kalau dengan keputusan kamu yang seperti ini, nak, Bapak sangat kecewa. Namun Siti tidak memikirkan perasaan dari orang tuanya. Karena ego Siti atau rasa cinta Siti dengan Yoga sudah terlalu besar, Siti menjelaskan kepada orang tuanya bahwa nanti setelah beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Yoga akan mengurus kembali kuliah Siti. Dan di semester berikutnya Siti akan kembali berkuliah. Di sini Siti mengatakan bahwa Yoga orang yang baik, Yoga orang yang mapan. Yang mana memang Yoga ini
seorang pengusaha sukses. Beliau memiliki beberapa usaha, salah satunya showroom mobil yang ada di Jakarta. Singkat cerita, Siti dengan keputusannya dan orang tuanya dengan keputusannya sendiri, akhirnya pernikahan Siti tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Namun Siti tetap kekeh dan memutuskan menikah dengan Yoga walaupun tidak dihadiri oleh keluarga Siti. Mereka pun menikah dan Siti keluar dari kos-kosan itu, pindah ke rumah Yoga, yang mana Yoga tinggal di sebuah komplek, boleh dikatakan komplek elit lah. Ayu mengatakan tempat tinggal kakak iparnya ini tempat tinggal ya golong-golongan pengusaha yang ada di Jakarta. Siti yang tadinya salah seorang anak desa lah, kurang pergaulan, harus adaptasi dengan kehidupan yang dijalannya sekarang, menjadi istri Yoga yang tinggal di sebuah komplek dengan lingkungan yang cukup mewah. Siti mulai merubah penampilannya, beliau mulai merubah perilaku, pola hidupnya ya. Boleh dikatakan sekarang sudah jadi orang kaya lah. Namun setelah 8 bulan pernikahan Siti, setelah 8 bulan pernikahan itu, sama sekali Siti dan orang tuanya lost contact. Dan Siti akhirnya memutuskan untuk pulang meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena rasa rindu yang sudah tidak tertahan lagi. Siti memberanikan diri mengajak Yoga untuk sungkeman menghadap kedua orang tuanya kembali ke rumah. Dan di sini Ayu mengatakan bahwa dia melihat kalau kedatangan Siti dan Yoga sebenarnya sudah lama dinantikan oleh kedua orang tua mereka. Ya walaupun gimana, Ayu mengatakan, sejahat-jahatnya ibu bapak kita, Mbak, ibu bapak kita tetap sayang sama kamu. Namun ya mereka belum bisa ikhlas, belum bisa menerima kalau cita-cita mereka, harapan mereka melihat kamu sukses menjadi sarjana gagal. Akhirnya keadaan pun membaik. Yoga diterima di keluarga Siti dan pada hari itu orang tua dari Siti, ayah dari Siti menanyakan tentang keluarga dari Yoga, menanyakan asal-usul dari keluarga Yoga yang memang seharusnya itu dilakukan oleh seorang ayah ya kepada calon menantu, yang sebenarnya ini dilakukan sebelum prosesi pernikahan. Namun ya mereka tidak memikirkan yang sudah terjadi. Ayah Siti menanyakan, siapa ibu kamu, siapa ayah kamu, tinggal di mana. Di sini Yoga seperti Ayu mengatakan, Ayu melihat dan mendengar percakapan ini, dia mengatakan seolah-olah Yoga menutupi apa yang dipertanyakan oleh ayah Siti, menutupi asal usul atau cerita dari keluarganya. Yoga hanya mengatakan bahwa ibunya sudah lama sekali meninggal ketika melahirkan Yoga dan ayah Yoga meninggal ketika beliau masih duduk di kelas bangku 2 SMA. Dan Yoga setelah kepergian ayahnya, Yoga tinggal dengan kerabatnya yang ada di Jakarta. Ya, mendengar apa yang diceritakan Yoga, ayah dari Siti pun memaklumi ya kalau Yoga tidak banyak menceritakan masalah keluarganya yang memang nggak enak lah ya, menanyakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, singkat cerita akhirnya Siti pun mengajak orang tuanya untuk ikut ke Jakarta karena memang sekarang Siti sudah mapan. Yoga yang memang seorang pengusaha yang sukses mengajak orang tuanya atau mengajak mertuanya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya hanya Ayu lah ya, karena adik semata wayang, yang mana saat itu Ayu juga sudah lulus sudah lulus SMA. Ayu lah yang diajak oleh Siti untuk ikut dia ke Jakarta. Karena memang di rumah yang cukup besar, mereka hanya tinggal berdua dengan salah seorang ART. Jadi sangat sepi lah, dengan lingkungan komplek yang boleh dikatakan sama sekali jarang lah ya tetangga yang saling menyapa, apalagi yang tetangga yang bisa nongkrong bareng ya di rumah. Siti sangat kesepian karena Yoga yang sering keluar kota,
sering jarang pulang ke rumah. Di situ Ayu pergilah, tinggal menetap sementara di Jakarta bersama Siti. Singkat cerita, setelah kurang lebih 1,5 tahun pernikahan Yoga dan Siti, mereka baru dikaruniai momongan. Siti dinyatakan hamil dan berita ini sangat menggembirakan keluarga mereka, terutama orang tua dari Siti yang ada di kampung. Karena memang cucu pertama yang dinantikan, akhirnya kabar gembira ini mereka dapatkan. Di sini Ibu Siti yang khawatir dengan tingkah laku Siti yang sangat ceroboh. Takut nanti kalau kehamilannya ini kenapa-kenapa. Di sana juga tidak ada orang tua yang mengawasi Siti, hanya ada Ayu dan Yoga. Akhirnya Ibu Siti memutuskan untuk sementara tinggal di Jakarta, mengurusi Siti sampai persalinan. Dan ayah dari Siti pun mengizinkan. Namun karena memang pertaniannya atau sawah ladang mereka tidak bisa ditinggal, ayah Siti tinggal sendirian di kampung dan ibunya berangkat ke Jakarta untuk mengurus Siti. Setelah berjalan waktu, di kehamilan yang masuk ke 7 bulan, Siti mencoba untuk memeriksakan kandungannya rutin ya per setiap bulan. Dan di bulan ke-7 itu dokter barulah dapat melihat dengan jelas dari hasil USG ternyata kehamilan yang dikandung Siti, beliau mengandung sepasang anak kembar, seorang bayi laki-laki dan seorang bayi perempuan ada di dalam perut Siti. Kehamilannya sudah masuk di kandungan 7 masuk ke 8 bulan. Nah, mendengar kabar ini ya jelaslah keluarga mereka sangat senang dan Siti ya memang dari awal kehamilannya sangat dijaga oleh ibunya. Tidak boleh kemana-mana, ya maklum lah ya, orang kampung banyak sekali lah pantangannya. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana. Ya, selama masa kehamilannya dari bulan pertama sampai bulan ke-7 itu, Siti hanya di rumah, ke pasar, ke rumah, ke pasar ya. Rutinitasnya seperti itu aja dan Siti mulai suntuk dan mengatakan kepada Yoga, "Mas, aku sekarang udah masuk kehamilan ke-8 bulan. Sebentar lagi aku melahirkan dan jelas setelah nanti anak kita lahir, aku udah gak bisa lagi jalan-jalan sama kamu, jalan-jalan sama keluarga dan aku minta sama kamu." Sebagai hadiah lah boleh dikatakan, Siti bilang, "Aku pingin ngajak ibu, ngajak Ayu jalan-jalan. Sebelum aku masuk ke usia kehamilan 9 bulan atau menunggu masa persalinan, aku ingin jalan-jalan keluar, Mas. Sudah berapa lama ini aku mendep aja di rumah, aku pengen jalan-jalan keluar. Ya udahlah, kalau kamu mau jalan-jalan, minggu depan kita siap-siap, kita jalan-jalan. Kamu mau kemana?" Kata Yoga. "Ya udahlah, aku pengen ke Parangtritis saja, Mas. Ke tempat di mana kita dulu pertama kali ketemu." Yoga mendengar Parangtritis yang ingin didatangi oleh Siti, dengan spontan, dengan wajah yang cukup tegang mengatakan, "Wes janganlah, jangan ke sana lah, gak baik, pamali. Kamu lagi hamil besar, ngapain sih ke pantai? Nanti kenapa-napa loh." "Kenapa-napa ngapa sih, Mas?" Kata Siti bilang gitu ya. "Ya enak lah, aku rileks di sana, angin juga enak, aku bisa main jalan-jalan di sana, bagus juga buat kandunganku. Ya janganlah, nanti kenapa-kenapa, ombak juga lagi besar sekarang," alasan Yoga ya. Dan Yoga menawarkan kalau yaudahlah kita nginep di villa aja lah, kita ke puncak. Kamu juga, ibu juga baru tiba di Jakarta ya, baru beberapa bulan di Jakarta, pasti juga ibu jarang lah menikmati suasana pegunungan. Ayu juga lah, pasti jarang Ayu pergi ke pegunungan. Kita nginep di puncak aja lah, kita sewa villa beberapa hari, kita nginep di puncak. "Enggak lah, aku kalau ke puncak mendingan aku di rumah aja, Mas. Aku nggak mau. Kalau nggak ke Parangtritis, aku nggak mau." Akhirnya ya dengan keinginan Siti yang sangat besar dan Yoga juga sudah beberapa kali memujuk Siti namun gagal. Akhirnya dengan berat hati Yoga pun mengizinkan dan mereka pergi ke pantai Parangtritis. Di sana mereka tiba ya layaknya seperti pengunjung yang lain.
Ayu, ibunya Siti, Yoga dan Siti berjalan, mereka menyusuri pantai, mereka duduk ya, di tepian pantai, dan di situ nggak tahu kenapa Siti yang tadinya ya, malas ya, atau boleh dikatakan paling takut lah main-main ke bibir pantai atau berenang, pada hari itu kelakuan Siti seperti anak-anak. Ya. Di sini Ayu mengatakan bahwa apa yang dilakukan kakaknya pada saat itu ya seperti anak-anak. Dia membeli bola, ya seperti anak kecil lah, dilemparnya ke bibir pantai. Ketika bola itu digulung ombak, dia mengejarnya sehingga baju digunakannya basah semua. Ya, apa yang dilakukan Siti seolah-olah dia sudah tidak merasakan kehamilan. Sama sekali tidak merasakan kehamilan dengan berlari santai, tidak menghiraukan kandungannya dengan perut yang sudah membesar. Di sini ibu Siti khawatir dengan anaknya dan mengejar Siti ke dalam air ya. Ketika mendapati tangan Siti menariknya ke bibir pantai lagi, di situ Ayu jelas melihat dress yang digunakan Siti kan basah. Otomatis kalau, mohon maaf sebelumnya ya sahabat-sahabat semua, kalau kondisi perut dari ibu yang tengah hamil ke depan seperti ini dengan kondisi baju atau pakaian yang basah, jelas pakaian itu akan menjiplak ke bentuk dari perut tersebut ya. Nah, di sini Ayu jelas melihat kalau ketika ibunya menintin tangan Siti berjalan ke atas ya, keluar dari air ke bibir pantai, Ayu jelas melihat kalau pakaian yang digunakan Siti itu plong sama sekali, tidak terlihat lagi perut besar yang mengganjal pakaian itu. Nah, Ayu di situ kaget melihat, langsung nyamperin Siti dan ternyata benar. Ayu memegang perut Siti. Nah, disitulah baru semuanya pada kaget. Ya, semuanya pada kaget, dan yang paling kaget di situ adalah Yoga. Siti yang tahu kalau kehamilannya hilang, dia langsung pingsan. Namun Yoga yang sebenarnya tahu apa yang terjadi, tidak ingin membuat seluruh pengunjung yang tengah ramai di sore hari itu panik, dan langsung cepat membawa Siti ke mobil dan melarikannya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter memeriksa kandungan Siti dan dinyatakan Siti tidak hamil, atau boleh dikatakan ya, kandungan Siti tiba-tiba menghilang. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehamilan di perut Siti atau di rahim Siti. Dengan kejadian ini, ibu dari Siti, Ayu, ayah dari Siti yang dari kampung, tiba-tiba mendengar kabar kalau kandungan dari Siti menghilang, langsung datang ke Jakarta. Mereka sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang pun kondisi dari kejiwaan Siti sedikit terganggu. Ayu mengatakan kalau kakaknya seperti ya sudah kehilangan harapan, sudah mengalami pukulan yang sangat luar biasa. Dia hanya mengatakan kalimat yang berulang-ulang, "Kemana anakku? Kemana orokku? Kemana janinku? Mas, tolongin aku mas." Cuman itu aja yang dikatakannya. Tidak mau makan, sehingga ya penampilan dari Siti sudah kacau ya. Nah, Yoga yang di sini sebenarnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, berniat ingin menyembunyikannya. Namun ya karena memang desakan dari keluarga Siti, ya, desakan dari keluarga Siti untuk segera mencari tahu alasan kenapa, dan ayah dari Siti juga sempat berpikir kalau ini adalah ulah dari, mohon maaf sebelumnya ya, penghuni dari pantai Parangtritis ya, atau boleh dikatakan ya kekuatan gaib yang ada di sana mengambil janin Siti atau anaknya ya. Nah, di sini juga Ayu mengatakan bahwa selama dia tinggal di Jakarta bersama Yoga, Siti, Yoga sama sekali tidak pernah dilihat Ayu melakukan ibadah atau
sholat di rumah tersebut. Termasuk Siti juga. Siti yang tadinya alim, ya. Tadinya ya sholat 5 waktu, tidak pernah ditinggalkannya. Bahkan Senin Kamis, Siti tidak pernah tinggal puasa kecuali dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan datang bulan. Siti pasti puasa Senin Kamis. Namun setelah menikah dengan Yoga, Siti tidak pernah lagi sholat, tidak pernah lagi sembahyang. Ketika diingatkan oleh Ayu, "Mbak, kamu ngapa sih nggak sholat-sholat? HP aja yang dimainin. Ya, entar lah. Cuma itu aja yang dikatakan oleh Siti. Nah, kejadian ini apa yang dipikirkan oleh Ayu diceritakannya kepada orang tua dari Ayu, orang tua Siti juga. "Bu, Pak, aku dari awal udah curiga sama Mas Yoga. Soalnya awal-awal aku ikut ke sini tinggal sama Mbak Siti dengan Mas Yoga, aku nggak pernah loh melihat kalau mereka tuh sholat, Pak. Ketika azan, Mbak Siti main HP aja. Ya tadinya ya udah aku ingetin tapi dia malah marah. Nah, yang anehnya lagi, Mas Yoga kalau malam-malam tuh bukannya tidur, dia malah keluyuran aja dalam rumah, mondar mandir, kayak orang gelisah dan kayak orang yang jarang tidur. Padahal siangnya dia aktivitas kayak orang biasa, Pak. Aku curiga, Pak, kalau ada apa-apa sama Mbak Siti sama Mas Yoga." Nah, karena mendengar apa yang dikatakan Ayu, di sini orang tua Ayu, orang tua Siti, ayahnya memanggil Yoga, bertanya sebenarnya apa yang terjadi sama anakku. Aku memang ndak pernah nanya panjang lebar sama kamu, karena aku dari awal juga udah nggak srek dengan apa yang kalian putuskan untuk menikah. Tapi ya sudahlah, apa yang diputuskan anakku yang mungkin terbaik lah buat dia. Kami udah nggak mempermasalahkan yang sudah-sudah, tapi aku minta sama kamu, tolong kamu jelasin apa yang sebenarnya sekarang terjadi. Nah, mendengar desakan dari mertuanya, akhirnya Yoga tadinya berat untuk menceritakan ini. Mulailah dia menceritakan kisah kelam dari keluarganya. Dia menceritakan bahwa ayahnya dulu tinggal di sebuah desa kecil di dekat pantai Parangtritis, tidak jauh dari pantai tersebut. Menikah dengan orang asli yang ada di sana. Dan cerita ini bermulai dari kakek dari Yoga, yang mana dulunya dia adalah seorang kepala desa atau seorang yang ingin menjadi kepala desa, namun gagal. Yang mana Yoga menceritakan di desanya tersebut ilmu yang boleh dikatakan sihir masih lumrah digunakan pada masa kakeknya masih hidup. Jadi untuk menentukan kepala desa tersebut, orang selain harus memiliki dukungan atau memiliki uang yang banyak, juga harus memiliki kemampuan dalam bidang spiritual. Kalau nggak sanggup menerima kiriman santet, kalau nggak sanggup menahan istilahnya serangan makhluk gaib, jangan pernah mencoba untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ujung-ujungnya pasti mati. Nah, kakek dari Yoga ini ternyata sebelum mempersiapkan dirinya untuk mencalon menjadi kepala desa, Yoga menceritakan bahwa kakeknya ini memutuskan untuk melakukan sebuah perjanjian atau pesugihan di pantai Parangtritis dengan tumbal janin yang dikandung istrinya atau nenek dari Yoga. Yoga mengatakan kakeknya dulu sempat 5 kali atau neneknya 5 kali mengandung. Anak pertama tiba-tiba hilang dalam kandungan. Anak kedua seperti itu juga, hilang dalam kandungan. Anak ketiga hilang dalam kandungan, dan anak keempat lahir namun beberapa hari setelah lahir meninggal dunia.
Nah, di anak kelima inilah baru ayah Yoga lahir. Namun ya, ayah Yoga tidak dilahirkan di desa tersebut, namun dibawa keluar dari desa tersebut. Boleh dikatakan pada saat itu, boleh dikatakan saat itu kakek dan nenek Yoga sudah bercerai. Jadi ketika hamil yang kelima, neneknya Yoga sudah takut kalau akan kehilangan janinnya lagi, memutuskan untuk melarikan diri atau meninggalkan kakeknya Yoga, pergi dari kampung tersebut. Dan alhamdulillah disitulah baru ayah Yoga bisa dilahirkan, selamat dari tumbal pesugihan yang dijalankan kakeknya. Nah, kakeknya Yoga ini ya, diceritakan berniat atau berencana melakukan pesugihan untuk jabatan atau untuk kekuatan dirinya. Selain juga meminta kekayaan, dia juga meminta agar bisa menjadi kepala desa pada saat pemilihan pada waktu itu. Namun entah mengapa, entah kesalahan apa yang dilakukan oleh kakeknya Yoga, dia gagal dalam pemilihan kepala desa. Walaupun dirinya selamat dari serangan-serangan santet dari pesaingnya, selamat, tidak terjadi apa-apa, sama sekali tidak mengalami sakit apa-apa, namun dia gagal menjadi kepala desa. Namun dari kegagalannya menjadi kepala desa, malah di situ dia mulai menjadi pengusaha yang sukses, menjadi tuan tanah yang sangat kaya. Di kehamilan kelima dari istrinya, dia sadar kalau anak yang dikandung oleh istrinya tidak akan bisa terlahir. Dan ketika istrinya lari, ya, dia pun tidak mengejar atau mencari. Dia berpikir bahwa ya udahlah, yang jelas nanti kalau anakku lahir, kalau anakku hidup, suatu hari nanti dia pasti mencari aku, karena aku adalah ayahnya. Memang benar, setelah usia kurang lebih 18 tahun, ya, 18 tahun pada saat itu, ayah dari Yoga mencari kakeknya. Saat itu kakeknya Yoga sudah sangat tua, dengan kekayaan yang sangat banyak. Bertemu dengan anaknya yang semula dari dalam kandungan sudah berpisah dari dia. Bertemu dengan anaknya yang sudah tumbuh dewasa, dan di situ kakeknya Yoga menceritakan kutukan yang dialaminya. Dan kakeknya Yoga berpesan kepada bapaknya Yoga atau ayahnya Yoga ini, bahwa kamu harus cepat-cepat keluar dari desa kita atau menjauhi pantai Parangtritis. Kamu pergilah jauh-jauh. Kalau perlu kamu pergi menyeberangi lautan. Kamu tinggal di Pulau Seberang agar bisa terlepas dari kutukan pesugihan yang aku gunakan. Ambil semua harta yang aku punya sekarang, kamu jual, kamu bawa pergi. Aku udah gak berguna lagi. Umurku sudah tinggal menunggu harinya saja. Singkat cerita, setelah pertemuan itu, ya, ayahnya Yoga menyaksikan kakek dari Yoga meninggal dunia. Setelah prosesi pemakaman, dia menjalankan wasiat yang disampaikan. Dia menjual seluruh tanah, seluruh aset yang ada di sana, dijadikannya uang, dan dibawanya lah pergi merantau ke Pulau Seberang. Ya. Di sini Ayu menuliskan sebuah pulau yang ada di sebelah Pulau Sumatera. Di sini Ayu menuliskan pulau yang dimaksud adalah pulau yang dekat dari Pulau Jawa. Namun Ayu tidak ingin mengatakannya. Dibawalah seluruh uang itu pergi ke sana. Di sana dia mulai hidup baru, dan akhirnya bertemulah dengan Ibu Yoga dan singkat cerita menikah. Namun kutukan dari pesugihan ini, ya, ternyata belum berakhir. 3 kali menikah, Namun kutukan pesugihan ini belum juga berakhir dialami oleh ayahnya Yoga. Walaupun dia sudah menjalankan amanat dari kakeknya Yoga atau ayahnya, pergi dari jauh dari Parangtritis, meninggalkan lingkungan itu, bahkan sudah pergi ke Pulau Seberang. Namun kutukan ini masih menghampirinya. 3 kali kandungan dari istrinya
menghilang. Dan anak keempat, persis anak keempat, dilakukanlah prosesi yang sama. Istrinya, Ibu Yoga, pergilah jauh hingga sampailah di Jakarta. Hingga sampai di Jakarta dan dapat melahirkan Yoga. Itulah, setelah melahirkan Yoga, ibunya meninggal dunia. Dan setelah mendapat kabar kalau Yoga lahir di Jakarta, ayahnya pun menyusul ke Jakarta dan membesarkan Yoga di sana dengan seluruh kekayaan yang dia punya. Ya memang ya, usaha yang dilakukan ayah Yoga yang tadinya memang sudah bermodal besar, ya, dengan modal yang sudah besar yang diwarisi oleh kakeknya dari ayahnya, diusahakannya, diputarkannya uang itu menjadi ya usaha yang sangat besar. Namun ya, di balik usaha yang dimiliki ayahnya Yoga yang sangat besar ini tidak terlepas dari tiga tumbal janin yang dikandung oleh istrinya. Boleh dikatakan kakak-kakaknya Yoga lah. Kakak-kakaknya Yoga yang belum terlahir ke dunia ini sudah dijadikan tumbal. Tanpa sengaja dijadikan tumbal dalam pesugihan kekayaan ini. Nah, karena Yoga yang diceritakan semua oleh ayahnya, sangat dipesankan, nak, suatu hari nanti kalau kamu sudah menikah, jangan pernah injakan kaki kamu lagi di pantai Parangtritis. Jangan lagi kamu injakan kaki kamu ke sana. Nah, pada hari Yoga berjalan sendirian di pantai Parangtritis saat bertemu dengan Siti, itu adalah hari pertama kali Yoga menginjakkan kakinya seumur hidupnya. Walaupun asal usulnya Yoga ini, nenek kakeknya asli orang sana, seumur hidupnya baru itulah dia menginjakkan kaki di Parangtritis. Ketika dia pertama kali ke Parangtritis, akhirnya dia bertemu dengan Siti. Jadi seolah-olah seolah-olah pertemuan Yoga dengan Siti ini adalah masih pengaruh dari alam pesugihan ini. Nah, jadi Yoga menceritakan kalau saya sudah melarang Siti, Pak, untuk tidak datang ke Parangtritis pada saat kehamilan ini. Tapi Siti marah. Siti tetap kekeh untuk pergi ke Parangtritis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Jujur, demi Allah, demi Tuhan, walaupun saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah sembahyang, Pak, tapi sama sekali saya tidak menggunakan pesugihan itu lagi. Walaupun dalam mimpi saya, kerap kali saya didatangi sosok-sosok gaib yang mengarahkan saya untuk menjalankan ritual atau menghidupkan ritual ini lagi. Sama sekali tidak saya jalankan. Ya memang kalau bawaan saya tidak menjalankan ibadah itu ya memang mungkin belum ada panggilannya dari hati. Karena saya masih merasa kotor. Karena saya masih merasa membebani pesugihan dari keluarga saya. Nah, mendengar apa yang diceritakan Yoga, Ayu, ibu dan ayah Siti, tidak dapat berkata apa-apa dan hanya bisa pasrah kepada Allah. Dia mengatakan kepada Yoga, nak, kamu sudah pernah berikhtiar. Kamu sudah pernah mendatangi ulama, mendatangi guru untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Belum, Pak. Jujur saya belum pernah dan jujur saya malu, Pak, untuk bercerita. Untuk menceritakan kisah ini, menceritakan kutukan yang saya alami ini kepada orang lain itu saya malu. Singkat cerita, karena ya kondisi Ayu yang mentalnya sudah nggak karuan. Kondisi Siti yang mentalnya sudah nggak karuan. Akhirnya Yoga pun diajak ke salah satu pesantren yang ada di daerah Jawa. Di sana bertemu dengan sesepuh di pesantren tersebut yang merupakan seorang kiai sepuh, guru besar. Dan disitulah Yoga menceritakan kembali kisah ini, bahwa Parangtritis lah asal mula kisah janin yang dikandung oleh Siti menghilang. Ya singkat cerita, Ayu menceritakan setelah mereka pergi ke sana, ke pondok pesantren itu, Yoga diminta untuk kembali mondok
untuk kembali mendalami ajaran agama dan berpisah sementara waktu dengan Siti. Ya. Dan Siti juga waktu itu mondok di pesantren itu juga, namun boleh dikatakan di khusus tempat wanita ya. Jadi tempatnya dipisah. Kurang lebih selama 4 bulan mereka berpisah, dan alhamdulillah Siti dengan 4 bulan berpisah dengan yoga dan mulai diterapkan lagi. Ya. Diajarkan lagi kaidah-kaidah Islam, diajarkan lagi untuk mendalami ilmu agama, dan yoga juga seperti itu. Yoga merasa seperti orang yang baru dilahirkan. Akhirnya di bulan kelima mereka dipertemukan lagi dengan keluarganya. Yoga bertemu lagi dengan istrinya. Siti bertemu lagi dengan yoga sebagai suaminya, dan orang tua Siti berkumpul di sana, dan Kiai Sepuh itu mengatakan alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada pasangan suami istri ini, dan alhamdulillah apa yang sudah dialami oleh Siti dan yoga, anggap saja itu adalah teguran dari Allah, karena Siti dan yoga melalaikan perintah yang ia jalankan, terlalu mementingkan dunia, terlalu terlena dengan dunia. Jadi Allah menegur mereka dengan kejadian ini. Jangan anggap ini sebagai kutukan. Lupakan kalau pesugihan itu ada, kalau pesugihan itu yang mengambil janin mereka. Lupakan, karena semua itu hanya adalah godaan setan atau pikiran yang dibuat-buat oleh setan. Sebenarnya itu adalah rayuan setan semata. Jadi mulai hari ini kalian hiduplah seperti yang sudah kalian terapkan di pondok pesantren ini. Jangan pernah berpikir lagi, jangan pernah takut lagi untuk ke parangtritis. Jangan pernah takut lagi mendengar kata pesugihan. Semua itu adalah omong kosong. Alhamdulillah setelah kejadian itu, setelah mereka keluar dari pesantren, kehidupan mereka kembali normal. Dengan usaha yang dimiliki yoga, sama sekali tidak mengalami kebangkrutan, berjalan seperti biasanya. Nah, di sini yoga juga berpikir ya, bahwa ya memang tidak adalah pesugihan dari keluarganya itu mengikut atau ada embel-embel di kehidupan yoga yang sekarang. Demikianlah kisah yang dikirimkan oleh Mbak Ayu yang ingin disampaikannya kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih kepada Mbak Ayu telah ingin berbagi di sebuah kisah misteri, dan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di video kali ini ada beberapa adegan ya, ada beberapa part yang terpotong-potong karena memang saya harus break ya, saya harus minum air putih. Karena ya dengan kondisi suara yang serak seperti sekarang ini, saya gak seperti biasanya ya, bisa ngoceh nyerocos tanpa minum air putih. Mohon maaf, semoga sahabat-sahabat nyaman dengan pemotongan-pemotongan kalimat. Mohon maaf sama sekali, dan insya Allah saya mohon doanya dari sahabat-sahabat agar saya lekas pulih dan bisa menyampaikan sebuah kisah misteri seperti biasanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf atas kekurangan ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.